Produksinya, di proses produksi sama... Oh ya, lupa tadi mau rekam ya. Silakan, silakan. Jadi, proses produksi itu ada tiga. eh, Praproduksi, proses produksi, dan pasca produksi. Kalau praproduksinya ini udah oke, persiapannya udah matang segala macam, itu udah mengambil 70% dari proses produksi itu sendiri. Jadi pada saat produksi dan pasca produksi itu kalian udah lebih enteng, udah lebih ringan kerjaannya. Nah, jadi dari skill pemainnya, karakternya, tone instrumennya segala macam itu udah harus dibenerin dari praproduksi ini. Nah, ketika di tahap produksinya, yaitu perekaman yang sudah kita pelajari sebelumnya, dari cara merekamnya, setting gain segala macam, itu paling nggak kurang lebih 20% lah, 15-20% dari rangkaian produksi itu. Nah, sisanya mixing mastering itu sebenarnya udah 10-15%. Udah lebih mudah. Kalau di awalnya ini udah baik. Kalau misalnya nyanyinya fales, itu pada saat pasca produksi itu ribet, kalian harus ngecun vokalnya segala macem, lalu dia tidak bisa mengontrol dinamika bernyanyi. Wah, itu juga ribet pada saat proses pasca produksi, editing dan mixing. Itu harus setting automation segala macam, itu pusing. Pasti itu akan pusing. Bukan pusing, lebih ke ribet sih. Kayak kayak gitu. Nah, makanya dengan hal seperti itu, ya seiring dengan waktu berjalan, saya sudah sering berproses segala macam. Akhirnya saya sudah terbiasa untuk setting, eh, istilahnya praproduksinya itu dengan baik. Itu sebenarnya yang saya kirim kemarin, saya sebenarnya udah rekaman apa adanya loh, udah bener-bener nggak di-maintain, tapi ternyata hasilnya masih segitu ya, masih cukup oke. Sehingga kalian otak-atik pun hasilnya ya masih bagus-bagus aja gitu. Padahal saya udah sesimpel mungkin loh, ngerekamnya udah pakai sound gitarnya, saya udah pakai sound gitar ini, semoga mereka nggak enak dengernya. Ternyata masih enak-enak aja ya dengernya. Maaf Pak, selera kami masih terlalu di bawah Pak. Nggak, justru maksudnya, saya pengen lebih apa adanya, supaya kalian begitu edit, oh mungkin bisa lebih berasa perbedaannya kan, begitu kalian otak-atik ekinya segala macam. Kemarin sih sempat kepikiran, saya mau take vokalnya tuh pakai mic dynamic yang sering dipakai di gereja, singer-singer tuh backing vokal kan sering pakai dynamic. Nah, kalau mic dynamic itu kan secara gain dia lebih kecil, dan secara karakter dia lebih gelap, lebih mendem. Harusnya saya pakai itu kemarin. Jadi kalau mendem, kalian punya challenge untuk bikin dia lebih bright seperti yang vokal yang kalian dengar itu. Ya mungkin nanti saya ganti materinya, apa bahannya nanti saya ganti, vokalnya saya ganti. Terus di gitar akustik saya kan ada dua settingan. Ada yang settingan bright, ada yang settingan memang yang agak biasa. Nah, kemarin saya udah pakai settingan agak biasa, memang sengaja saya pakai. Vokal pun kemarin saya rekam pakai... Iya sih, kemarin saya salah. Saya pakai ini, saya rekam. Harusnya saya pakai mic yang dynamic. Nanti saya rekam lagi materinya. eh saya kasih lagi ke kalian. Oke, untuk ini saya contohin aja sekali lagi ya. Saya proses saya itu, saya pakai yang punya Caleb aja, yang Hosena itu ya. Saya buka di sini Reaper ya. Oke, saya share screen Reapernya. Ini dia. Udah tampil ya Reapernya ya di kalian ya. Sudah, Pak. Oke, ntar saya cari audionya kemarin di mana. Oke, seperti biasa, kita sudah buka Reaper. Untuk memulai sebuah project, jangan lupa seperti biasa harus setting dulu di sini project settingnya, yang ada lingkaran seperti ada huruf I. Ini diklik untuk setting projectnya. Kerjakan di 448 kalau kalian bisa. Di 48 kalau pakai sound card.
Karena saya pakai soundcard saya 48. Temponya kemarin itu 70. Oh iya, saya lupa infokan juga ya. Temponya 70. Semua sama, temponya 70. Saya bikin sama supaya lebih enak. Saya tag-nya juga lebih enak. 70. Kalau udah oke, langsung klik oke. Oke, udah muncul. Lalu file yang kemarin tinggal kita cari aja di sini. Hmm, insert media file. Atau kalian bisa drag langsung ke situ. Tapi ini saya insert aja. Oh sebentar, saya mending share screen aja daripada saya share aplikasi. Desktop 1, oke. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi kalian bisa insert langsung lewat insert media file, lalu cari seperti ini. Langsung diselect aja filenya, langsung open. Pilih yang same time position on separate tracks, jadi supaya dua-duanya bisa langsung masuk, terpisah tracknya. Nah, ini dia udah masuk. Tempo 70 ya, saya kemarin. Oke. Atau cara yang kedua untuk masukin file ya seperti biasa, tinggal cari aja foldernya di mana. Tinggal ditandain aja terus tinggal di drag langsung ke sini, projectnya nanti dia langsung masuk. Oke, kita dengar bentar lagunya ini. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Iya, kalau didengar keseluruhan seperti itu, di sini udah kelihatan ada bagian yang agak peak, agak kebesaran. Nah, kalau mau setting kompresor nanti bisa di sini. Jadi ini bisa ditahan supaya tidak terlalu pecah. Nah, kita akan mulai dengan setting EQ ya. Kita pilih aja di bagian mana kita mau edit, bisa keseluruhan, tapi saya pilih di bagian belakang aja. Let our King in the highest. Let oh, oh, oh. Iya, saya pilih di bagian sini aja yang akan saya jadikan bagian untuk diedit. Nanti ini akan berlaku ke semua track. Pertama vokal dulu ya yang saya coba edit ya. Vokalnya saya solo. Oh iya, untuk memasukkan efek jangan lupa di tracknya diklik ada tulisan effects. Ini diklik aja nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk bawaan Reaper ini ada EQ-nya ada di Cokos. EQ yang ini, Rea EQ, VST Rea EQ, bisa dipilih yang ini. Lalu tinggal di add aja.
Maka dia akan tampil seperti ini, EQ-nya saya besarkan. Oke. Sudah bisa kelihatan ya. Oke, yang paling pertama itu kita buang dulu di bagian low-nya yang tidak terpakai, biasanya di 80 ke bawah, 80 Hz ke bawah. Itu entah ada noise room atau ada gema-gema dalam ruangan yang tidak diperlukan, itu biasanya 80 Hz ke bawah, itu bisa kita buang. Jadi yang titik-titik ini namanya band ya, band EQ. Ya, ini 1 2 3 4 5 ini band EQ. Lalu kalian bisa pilih tipe EQ-nya, type-nya di sini ada low shelf, high shelf, band, low pass, high pass dan sebagainya. Kalian bisa pilih di sini. Lalu frekuensi ini kita lihat dulu parameternya lagi ya. Frekuensi ini ya, ini di frekuensi berapa hertz yang akan kalian adjust atau akan kalian kelola EQ-nya. Lalu gain ini adalah seberapa besar. Misalnya kalian udah tempatin satu ini di frekuensi 100 misalnya. Lalu seberapa besar kalian mau boost atau kalian mau potong, EQ ini adalah di gain. Ya, tinggal dinaik turunkan aja gainnya. Lalu misalnya contohnya saya naikin sekitar 2 dB ya. Kita pakai di sini aja. Yang ini aja yang band. Misalnya kita naikin sekitar 2 dB. Kalian bisa geser ininya bisa digeser atau bisa kalian langsung ketik di kanan ini 2 dB. Misalnya seperti itu. Itu gain untuk seberapa besar kalian melakukan adjust terhadap frekuensi yang sudah kalian pilih. Lalu bandwidth ini untuk curve-nya. Jadi seberapa besar curve akan kalian setting, ini akan mempengaruhi area atau wilayah yang terkena dampak dari adjustment ini. Ya. Misalnya saya kecilkan, berarti ya cuman sekitar ini aja EQ-nya bekerja. Kalau dibesarkan curve-nya, ya sebesar ini EQ-nya bekerja. Gitu ya. Oke, saya coba balikan. Kita mulai dari EQ nomor 1. Kita akan cut low-nya, berarti namanya low cut atau high pass filter. Di sini ada high pass, kalian pilih. Nah, ini kan nggak perlu sampai ke atas ya, dia flat aja, jadi setting bandwidth-nya. Nah, biar dia rata aja. Lalu frekuensinya kita cut di sekitar 80 sampai 100 yang tidak terpakai. Nah, 80, 100, 120, sekitaran situ frekuensi yang tidak terpakai. Kalian dengar aja. Ya, jadi tinggal didengar aja. Kira-kira ada seberapa kedengaran low-nya. Kita sambil play ya. Nah, ini kan tidak terpakai ini sampai di sini. Kita masih bisa naikin lagi. Highest, let our King be Nah, sampai 120 ini lifted ternyata bisa. up. Hosanna. Iya, jadi untuk equalizer, untuk efek lah plugin memang ada fitur-fitur tertentu ya. Misalnya saya contoh, saya masukin yang efek yang sering saya pakai atau plugin yang sering saya pakai itu Fab Filter. Eh, Nah, misalnya ini Fab Filter. Misalnya saya pakai curve-nya ini, dia curve-nya ini bisa diatur. Mau agak lebar gini bawahnya,
Atau mau yang langsung potong langsung agak lurus seperti ini, tegak lurus. Nah, ini bisa diatur kalau yang di efek ini. Nah, bisa selurus ini atau bisa yang agak sedikit miring atau memang ada yang lebih lebar lagi. Jadi fitur setiap plugin itu, setiap efek itu berbeda-beda. Kalau di filter ada settingan seperti ini, saya remove lagi. Tapi kalau yang di bawaannya ini tidak punya, jadi ya, tapi nggak apa-apa. Setidaknya mengerti basic penggunaannya. Jadi yang pertama kita buang dulu untuk noise floor-nya segala macam itu di frekuensi 80, 100 ke bawah itu. Kebetulan ini kalau kita lihat dari grafiknya, kita bisa buang di 120 Hz. In the highest land. Nah, tapi bisa sambil kalian dengar juga ya. Selain melihat grafik, bisa sambil didengarkan juga. Lalu kemudian yang kedua, apa yang harus saya lakukan ya? Gitu kan sering muncul pertama. Lalu setelah saya udah potong ini, apalagi yang harus saya edit, apalagi yang harus saya adjust. Nah, untuk vokal yang saya sudah bilang kemarin, starting point yang pertama yang kalian bisa lakukan itu potong di sekitar 250 Hz ya. Langsung ketik aja di kanan sini frekuensinya 250 Hz. Yang mana di sekitaran frekuensi ini itu sering terjadi yang namanya rumble atau suara yang menggulung karena kebanyakan frekuensi low seperti itu, mid low, namanya rumble. Kalian ketik di 250, lalu gain-nya kalian mentokin ke atas. Lalu kalian geser-geser ke kiri ke kanan, cari di titik mana yang benar-benar dia ada kedengaran rumble suaranya. Ya. Jadi ini istilahnya correction EQ. Jadi kalian mengkoreksi dulu frekuensi-frekuensi yang dirasa tidak enak atau bermasalah. Oke, kita coba ya sambil di play kira-kira di bagian mana yang memang dia ada kurang enak atau ada rumble-nya. Oke, kita coba ya. Hosanna in the highest. Let our Nah, ini nih. King be lifted Lalu kemudian kita turunkan sampai up. benar-benar udah kedengaran, udah cukup enak. Oh, saya nggak loop ya. Hosanna Kalau kebanyakan suaranya kedengaran kurus. in the Ya. Jadi dirasa sampai benar-benar udah enak menurut kalian. Our King be lifted Nah, di sini udah kepotong tapi up. masih ada body. Hosanna. Nah, lalu bandwidth-nya dikurangin karena kalau terlalu besar udah sampai sini nih areanya. Jadi kita kecilkan bandwidth-nya atau curve-nya itu. In the Jadi ya biar yang kena cuma sekitaran dia aja situ. highest, let our King be lifted up. Ini before-nya ya. Hosanna. Ini after-nya. Hosanna in the Before, after. highest. Oke ya, di situ satu. Lalu selanjutnya di mana lagi kita akan taruh? Kita pakai yang ketiga ini. Nah, yang kedua, kalian bisa main di sekitar 500 untuk taruh titik awalnya. Seperti biasa udah taruh di situ frekuensinya. Nah, ini untuk yang bagian yang istilahnya itu madi atau boxy lah istilahnya. Yang suaranya tuh yang kayak gini. Halo, halo, dicoba, halo, 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 sampai akhirnya dia kebuka seperti itu suaranya. Cek, 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 cek. Nah, ini di sekitaran sini dia frekuensi yang bermasalah. Kalian taruh aja di situ titiknya, lalu di-push ke atas. Bisa langsung dikurangin bandwidth-nya biar tidak terlalu besar dia makan area. Kalian kurangin aja dulu. Lalu kemudian mulai di-play, lalu dicari bagian boxinya di mana. Gitu ya, kita coba ya. Hosanna
let our King be lifted up. Itu tuh, pecahkan di situ. Ya, dengar ya, pecah ya di sini. Ah, kedengeran ya, pecah ya. Tik ya, pecah ya. Oke, ya, ketemu kan? Kita turunin. Kita kecilkan lagi curves-nya. Biar tidak terlalu besar areanya dia yang terkena. Hosanna, Hosanna in Before, the after. highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Oke, itu sudah di sekitar 500-an. Kalian bisa geser kiri kanan, cari yang titik yang memang mengganggu seperti tadi. Lalu kemudian yang berikutnya bisa kalian start di sekitar 2300. Ini yang sering terdengar ada vokal yang agak harsh atau sejenisnya. Naikin. Oh, salah. Kita pakai jenis efeknya bend ya. Oke. Lalu kita mulai sweep lagi. Hosanna in the highest. Let our King be lifted. Nah, ketemu di situ dia. Lalu turunkan pelan-pelan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Kecilkan lagi curve-nya. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be. Oke, kita dengar before-nya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. After. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Oke. Jadi ini yang namanya correction Eki. Jadi kita mengoreksi beberapa tempat yang kurang enak soundnya atau tone-nya atau yang bermasalah. Setelah itu kita akan melakukan proses kompresi ke vokal ini. Sama, kita tinggal masukin lagi kompresor. Pilih di Cokos ini. Kompresornya biasanya yang paling sering dipakai ini Reacom. Ya, kita pakai Reacom. Kita edit. Ini bisa dibesar. Oh, nggak bisa dibesarkan, tapi ya udahlah. Jadi parameter yang akan kita pakai itu thresholdnya ini attack, release, rasio, sama makeup gain, ya. Kita akan pakai di situ. Jadi rasionya, lalu attack-nya seberapa besar ketika suara aslinya berbunyi, seberapa cepat
kompresornya bekerja, lalu rilisnya itu ketika kompresornya sudah bekerja, seberapa lama kita akan menahan dia untuk tetap bekerja atau mau cepat langsung dilepas, itu dirilis. Lalu kemudian thresholdnya ya seberapa besar kita akan mengkompres sinyal tersebut. Yang nantinya hasilnya akan kita lihat di sini, gain reduction-nya, targetnya berapa dB, minus berapa dB akan kita capai. Yang saya udah kasih catatan paling ya sekitar untuk vokal sekitar min 3 sampai min 5 dB target reduction-nya, gain reduction-nya. Jadi untuk vokal standar sih kita pakai yang medium rasio aja 4:1. Lalu kemudian untuk attack-nya kita ambil di sekitar 12 sampai 15 starting point-nya ya. Kalian kan bingung dari mana ya kita akan mulai attack-nya. Dimulai aja dari 12 sampai 15. Atau mungkin kita langsung pakai di 15 millisecond aja, satuannya millisecond ya. Untuk rilisnya kita pakai yang agak medium, bisa slower, medium, faster pilihannya. Tapi kalau untuk di vokal kita pakai yang agak medium aja. Kita pakai di sekitar 250 millisecond. Nah, lalu sambil di play, kalian mainkan threshold-nya. Sampai muncul merah-merah di sini dia mencapai sekitar min 3 sampai min 5 dB. Caranya dipilih aja di bagian terkeras dari lagu itu. Nah, bagian terkeras kan di sini nih, di belakang sini. Dari grafiknya aja udah kelihatan kan kalau di sini bagian paling keras. Kita play aja di bagian paling keras sambil kita mainkan threshold-nya. Ya. Tidak Jose, tidak Jose. Nah, itu tadi dapat lihat ya. Gain reduction-nya dia tercapai di min 4. Tidak Jose. Ya. Mau turunin dikit lagi kalau dia bisa dapat min 5. Kita coba ya. Tidak Jose. Nah, dapat min 5 kan ya. Lihat merahnya ini ya, min 5 ya. Tidak Jose. Ya. Jadi threshold-nya ternyata sampai di sini. Jadi bukan angkanya yang dilihat ya, tapi aplikasinya, cara pengaplikasinya dilihat ya. Jadi setelah disetting attack, release, ratio dan lain-lain, baru kita mainkan threshold-nya di sini. Play di bagian terkeras dari vokal itu. Jadi vokal yang kalian punya, play di bagian terkerasnya, lalu mainkan threshold-nya sampai muncul noise reduction-nya di sekitar min 3 sampai min 5, terserah kalian. Saya maksimalkan aja di min 5, ternyata bisa dapat setelah threshold-nya saya setting di min 18,9. Setiap kompresor berbeda fiturnya, sekali lagi yang saya bilang. Kalau mungkin saya pakai filter, kompresornya mungkin akan beda lagi, threshold-nya mungkin nggak di sini. Karena algoritma setiap software itu berbeda. Kita pakai bawaan Reaper, Reacom, dan settingannya seperti ini untuk kasus ini. Ya. Sekarang coba saya play dari bagian ref sini. Dengan saya mematikan kedua efek ini, EQ sama kompresor. Saya matikan, lalu saya play ya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Oke, saya aktifkan efeknya. Lalu kita dengarkan lagi. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Kedengaran banget ya di bagian yang paling keras tadi dia kayak ketahan. Hose. Cuman secara keseluruhan, secara volume dia berkurang yang saya sudah bilang ya. Bukan secara gain tapi secara volume. Karena begitu kita kompres,
pasti akan ada perubahan, volumenya akan lebih kecil. Makanya disitulah fungsinya ada make up gain. Jadi ketika sudah turun volumenya, wake up gain-nya kita naikin supaya kembali ke awal. Caranya bagaimana? Kita play lagi di bagian yang keras ini. Ya, kita lihat di mixer sini, mixer vokal ya. Di sini akan muncul berapa dB volumenya di bagian paling keras itu. Sorry, harus matiin dulu efeknya. Ini sebelum ya. Ternyata maksimalnya dia sampai min 5 volume ya. Volume tracknya min 5. Sekarang kita naikin, nyalakan efeknya. Sorry, ini dinolin dulu. Ternyata dia cuma sampai min 9 karena udah kekompres kan. Otomatis kita balikin lagi volumenya supaya balik ke min 5. Berarti kan kita naikin sekitar 4 dB ya. Min 9,4 kurang 5. Berapa tuh? Mata nggak tuh matematika saya? Min 4,4 ya. Aduh lah. Cobalah ya. Kok min 4,4? Oke. Kita coba play lagi. Nah, balikan 5. Oke, jadi ini before-nya, kita matiin efeknya. Kita nyalakan efeknya. Nah, jadi secara volume udah sama, tapi secara karakter tone berbeda. Yang bikin berbeda juga yang kalian mau rasakan, ini ketika saya matikan efek ya. Pada saat dia Sena, pas di senanya, kalau tanpa efek itu kedengaran banget drastis jauhnya. Sena, sama senanya kedengaran, nya keras banget, senanya kecil. Ya, kita dengar ya. Nah, begitu saya nyalain efek, Hosenanya seolah-olah turun, Ho-nya seolah-olah turun, lalu Senanya seolah-olah naik. Ya, kita dengar ya. Ini setelah nyalain efek. Se lebih kedorong Senanya. Tapi kalau belum dipakai efek, pakai efek. Ya. Before ya, lagi before. After. Jadi C-nya lebih naik. Jadi ya itu, secara umum, secara garis besar, kompresor ini dia menahan atau mereduce bagian sinyal yang terlalu kuat, dianggap terlalu kuat, lalu dia menaikkan sinyal yang dianggap terlalu lemah. Jadi lebih bikin lebih dinamis, lebih rata sinyal itu. Jadi nggak terlalu jomplang. Karena secara gambar aja kita udah bisa lihat ya. Ini kalau di render, pasti gambar grafik ini, gambar wave-nya ini akan berubah kalau saya render. Yang besar ini akan mengecil, yang kecil ini akan membesar. Kalau di render. Gitu ya. Jadi ini untuk vokal, kita udah ini, sekarang kita coba ke gitar. Pak, sorry Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Vin. Tadi yang dikurangin itu kurangin apa ya Pak? Yang tadi weight. Yang di mana ya? Yang tadi dB-nya terus dikurangi. Tadi yang yang apa ya? Tadi dB dikurangi. Oh, yang saya matematika tadi ya? Iya, terus dipasang di Oke, ini dia. Oke, thank you. Jadi, ketika dikompres, otomatis kan sinyal yang keras kan akan mengecil kan, otomatis secara volume dia akan mengecil, gitu ya. Nah, ini kita lihat sebelum dikasih kompresor, kita lihat di mixer vokalnya,
ya. Kita lihat mixer vokalnya di sini akan muncul volumenya dia maksimalnya. Ya, kita play before ya. Sorry, ada gitarnya lagi. Oke, saya nolin lagi. Ya, ini nol ya. Nah, ternyata level paling kerasnya itu min 5 dB sebelum dikasih kompresor. Ya, vokal paling kerasnya min 5 dB sebelum dikasih kompresor. Lalu kemudian kita aktifkan kompresornya. Kita lihat volume mixernya ini, volume vokal yang ada di mixer ini, berapa maksimal paling kerasnya. Ternyata paling kerasnya dia min 9,4 dB. Berarti kan dari min 5 dB yang belum dikasih efek kompresor, ketika dikasih kompresor ternyata dia turun ke min 9,4 dB. Berarti volumenya kan turun min 4,4 ya turunnya ya. Benar ya? Nah, otomatis kita harus membalikan, jadi setelah dikompres, kita harus mengembalikan lagi volumenya supaya balik lagi ke volume awal, min 5 dB itu. Ya. Nah, untuk mengembalikan itu, nah inilah dia makeup gain. Jadi makeup gainnya ini di sini. Karena selisihnya tadi min 4,4, jadi kita naikin 4,4 dB di sini. Nah, jadi dengan udah ada, kita putar lagi sebelum ada efek, kita lihat ya. Sebelum ada efek volume maksimalnya. Nah, min 5 ya sebelum ada efek. Nah, ini sudah ada efek, lalu gainnya udah kita make up, udah kita naikin ke 4,4 yang selisihnya tadi. Kita lihat. Sama nggak? Nah, jadi ternyata bisa. Udah kembali lagi. Jadi secara volume udah sama, tapi secara tone sudah berbeda. Gitu ya. Secara volume dia sudah sama, tapi secara tone dia berbeda. Yang kita sudah dengar bolak-balik tadi ya. Ho-nya yang awalnya keras, C-nya itu kecil, begitu dikasih kompresor, Ho-nya seolah-olah ketahan, lalu C-nya itu dia naik gain-nya. Gitu ya. Coba ya, ini before-nya, tone-nya ya. Ini setelah dikasih efek. Nah, C-nya seolah-olah dia naik volumenya, ya. Karena itu kompresor bekerja, Ho-nya yang keras diturunin, C-nya yang agak kecil dinaikin. Jadi diatur dinamikanya supaya lebih stabil, gitu ya. Cuman hati-hati, jangan terlalu ekstrim, nanti terlalu rata banget, jadi vokalnya tidak berdinamika nanti. Ya, jadi tetap sesuai kebutuhan, gitu ya. Kalau mau kompres, ekstra kompres bisa aja. Ho-nya benar-benar turun, C-nya benar-benar naik. Cuman kan jadi nggak dinamis. Jadi ho, C, nah. Kan rata gitu kan nggak enak. Tetap ada ho, C. Tetap ada dinamikanya. Ya. Jadi semuanya diatur di situ. Lalu kemudian setelah EQ-nya dikoreksi, kita akan memberi karakter. Yang istilahnya ya kreatif EQ. Jadi kita lebih kreatif lagi dengan EQ-nya, kita memberi karakter ke EQ-nya, kita masukin satu lagi EQ, kita tambahkan EQ. Untuk EQ balik lagi ke Rea EQ. Nah, ini bisa dibesarin. Nah, kalau EQ bisa dibesarin. EQ bisa dibesarin. Seperti biasa, langkah pertamanya kita low cut dulu atau high pass filter. Ya, frekuensi yang tidak diperlukan, bandwidth-nya tidak usah terlalu besar, kita turunin lagi. Ya. Lalu frekuensinya untuk gitar kita coba play ya. Kenapa? Vokal kok gitar sih? Vokal. Sorry. Ini udah korektif EQ ya. Udah nggak perlu lagi di-cut ininya. High pass-nya udah tidak perlu lagi. Kita tinggal boosting aja di beberapa tempat. Misalnya kemarin untuk daerah yang untuk high end-nya itu di sekitar, kalian bisa angkat di sekitar 6.000 sampai 8.000.
Kita coba angkat di 8.000 ya. Atau bisa juga di 10.000 sih, 7.000 sampai 10.000 bisa juga sih. Tapi kita ambil tengahnya aja 8.000. Atau langsung di 10.000-nya ya. Terlalu jauh, kenapa pakai Eki 1 ya? Pakai Eki ini aja, 3 nih. Oke, kita coba naikinnya pelan-pelan sampai dapat karakter agak bright, agak clear. Ho, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Nggak usah terlalu ekstrim. Sambil dicek dengan before after. In the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna in the. Ya, di sekitar sini bisa kalian push untuk bright-nya. Lalu untuk mendapatkan suasana agak airy seperti itu, seperti ada nuansa udara airy gitu, itu kalian bisa boost di sekitar 11.000 sampai 12.000 Hz. Pakai aja band 4 ini. Lalu kalian naikin pelan-pelan sambil di play lagunya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Hosanna in the Ya, seperti itu. Coba before after ya, ini before. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Iya, kurang lebih di situ posisinya untuk boosting biar suaranya lebih clear, lebih dapat clarity-nya, lebih bright. Oke, kita coba matiin efeknya semua. Kita matikan efeknya. Kita play. Ini suara mentahannya. In the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Kita aktifin lagi semua efeknya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Iya. Jadi prinsipnya tuh tentukan di bagian mana dulu yang kalian mau edit.
ya, di bagian terenak lagu yang menurut kalian pengen kalian edit. Lalu kalian lakukan dulu koreksi Eki, ya, seperti ini. Saya sudah kasih catatannya yang sebelumnya ya, titik-titiknya di berapa frekuensi mana saja yang untuk kalian adjust. Semoga masih ada ya catatannya ya. eh, untuk jadi permulaan titik awal nanti tinggal paling sekitaran situ, nggak usah jauh-jauh. Misalnya titik untuk vokal pertama kalinya di 250, ya paling digeser-geser ke situ paling 200 atau mungkin sampai 300, nggak akan jauh dari situ ya. Untuk itu untuk suara rumble-nya. Lalu titik yang berikutnya itu di 500 itu untuk ngambil sekitar yang suara yang madi ya, kayak gini nih. Yang seperti boxy-boxy gini supaya kalian suaranya jadi lebih open seperti ini, terbuka tidak boxy lagi. Nah, itu taruh titiknya di 500, naikin gainnya sampai mentok, lalu di swipe ke kiri kanan, ya, di swipe ekinya ya paling nggak usah jauh-jauh dari 500, paling maksimalnya 400 sampai 600. Di area itu aja kalian cari yang suaranya bener-bener boxy. Ya, seperti tadi. Akhirnya tadi kita dengar ada suara yang pecah kan ternyata. Nah, lalu udah dapat seperti itu, turunin gainnya, bandwidthnya dikecilin biar tidak terlalu besar area yang kena dampak dari Eki itu. Lalu titik yang berikutnya di sekitar 2300, taruh titiknya di situ, boost Eki-nya paling mentok, swipe kiri kanan di sekitaran 2000-an sampai 2500 itu, lalu ketemu yang nggak enak suaranya di situ, turunin bandwidthnya dikecilin. Ya, tidak usah terlalu besar di tengah sini karena vokal itu kan karakternya mid. Jadi kalau midnya terlalu kalian pangkas, potong, akan hilang karakter vokalnya. Lalu setelah kalian taruh Eki, kalian kompres, sistem kerjanya seperti yang tadi. Ada attack-nya, release, rasio, sama threshold yang perlu kalian setting. Lalu ketika udah dikompres, bandingkan volumenya dengan cara matikan efek kompresornya, lihat volume vokalnya, seberapa maksimal di bagian paling keras. Jadi setting untuk menyeting kompresor, play di bagian yang paling keras dari vokal itu. Ya. Lalu matikan efeknya setelah udah dikompres semuanya, matikan efeknya, lihat volume paling keras di bagian vokal di mixernya. Lalu nyalakan efek lagi, play lagi di bagian keras itu, lihat volumenya paling tinggi di berapa. Nah, selisih itulah yang kalian pakai, kalian masukin di gain-nya ini, makeup gain-nya ini. Ketika kalian play lagi, pasti akan sama. Before dan after kalian menggunakan efek itu, pasti volumenya akan sama, tapi tone-nya sudah berbeda. Ya, karena sudah ada proses kompresi, jadi tone-nya sudah berbeda. Lalu setelah itu kalian bisa tambahin Eki lagi untuk difungsikan sebagai apa istilahnya, kreatif Eki yang tujuannya untuk memberi karakter atau memberi warna pada si track tersebut. Dalam hal ini kita lagi membahas track vokal. Gitu. Untuk gitar kurang lebih sistem kerjanya sama, prinsipnya sama. Kasih Eki untuk koreksi, kasih kompresor biar karakternya gitarnya lebih berkarakter. Ada di video sebelumnya bisa kalian lihat juga. Perbedaannya bisa kedengaran dari pickingnya ada ketika kalian main settingan jadi attack sama release, pickingnya aja udah berbeda tone-nya gitu. Di setting di itu eh, dikoreksi dulu, lalu dikompres, lalu dikasih Eki lagi untuk memberi karakter dan warna. Setelah itu tinggal kalian balance suaranya, mau lebih gede gitarnya atau mau lebih besar vokalnya, ya tinggal kalian balance kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi saya nggak perlu contohin lagi yang gitar, setidaknya udah saya contohin yang vokal karena prinsip kerjanya sama, masukin Eki, kompresor, lalu kasih Eki lagi untuk memberi warna. Parameternya atau starting point-nya udah saya kasih ya sebelumnya, nanti bisa kalian lihat juga. Nanti kalau misalnya masih lupa, ya nanti saya kasih catatan susulan, silahkan tanya aja di WA. Tapi ingat, attack jangan terlalu kecil, jangan terlalu cepat karena attack itu kan hubungannya fast sama slow. Kalau terlalu fast, terlalu cepat, tone-nya akan agak kurus, akan tipis. Kalau attack-nya slow, ya tone-nya lebih tebal, ya lebih gemuk dia. Gitu. Untuk sampai di sini, silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Kalau mau apa ngatur Eki terus ke kompres, itu berarti
nggak semuanya kita atur ya Pak, tapi hanya bagian-bagian tertentu aja ya Pak. Makanya kita loop Iya. atau langsung semua. Nah, itu dia makanya kan tadi kenapa tujuannya di awal saya kasih titik-titik seperti ini. Langsung saya kasih contoh langsung udah kalian mulai dari sini karena ya seperti itu. Ketika yang memang belum paham pasti akan bertanya seperti itu. Mau mulai dari mana ya Eki-nya ini? Apa semua aja langsung saya kasih Eki gitu kan? Semua titik ini. Nah, saya lupa sih mau kasih chart table itu saya lupa. Ingatin saya lagi ya, saya mau kasih chart Eki keseluruhan. Jadi memang sudah dibagi di bagian mana bagian yang memang rumble istilahnya. Rumble itu suara yang suka menggulung, yang nggak perlu itu. Jadi suara terdengar seperti menggulung. Nah, itu di frekuensi berapa ratus hertz itu sudah ada. Lalu di bagian mana, frekuensi bagian mana yang suaranya itu yang madi atau boxy seperti ini nih. Nah, itu udah ada range-nya mungkin di sekitar 400 sampai 600. Lalu di bagian mana frekuensi yang ada harsh-nya, bagian mana frekuensi yang untuk clarity-nya, bagian mana frekuensi yang untuk airy-nya segala macam. Itu tuh udah ada di table itu atau di chart itu. Nanti saya bagikan ya. Tolong ingatkan saya setelah kelas nanti, tolong ingatkan Pak jangan lupa charge-nya. Saya suka lupa beneran, saya suka lupa. Suka lupa. Semuanya udah ada, nanti saya kirim. Jadi kalian bisa lihat, oh ternyata Rumble tuh sekitar ini, secara umum ya. Nah makanya saya kasih ini, jadi titik pertama ini di 200-an ini, 250 ini di bagian area untuk Rumble. Ya, suara yang Rumble tuh di sekitaran sini. Lalu di 400 sampai 600 saya kasih 500 tengah-tengahnya, tapi dia sekitar 400 sampai 600. Ini daerah yang madi, yang boxy seperti toa ini. Ya, ini suara madi ya. Ini sekitar ini. Lalu di sekitar 2300 ini dia masih ada sedikit boxy, tapi yang kadang suaranya itu yang terlalu harsh kita dengar, terlalu keras. Nah, itu di titiknya di sini. Jadi sengaja saya kasih ini supaya kalian tidak bingung lagi ketika kalian buka plugin Eki, dari mana nih saya mau mulai Eki? Gitu kan, suka bingung kan? Nah, gunakanlah titik-titik awal ini. Ya, seperti biasa low cut ini pasti. Low cut ini sudah pasti akan digunakan di instrumen manapun. Karena di area low ini 100 ke bawah itu areanya yang istilahnya ada noise floor. Misalnya kita rekam di ruangan yang kurang proper, itu suka ada dengung-dengung suara apa yang nggak penting. Itu tuh di bagian low ini 100 ke bawah. Tapi bisa dilihat juga di kasus ini ternyata kalau saya play vokalnya, nah, grafiknya mulai di sini kan, di 120 ke atas. Nah, sementara di bagian 120 ke bawah ini kan nggak ada grafik, jadi ya di-cut aja udah, nggak kepake. Gitu, itu low cut atau high pass filter namanya. Gitu. Jadi kalau mau mulai bingung mau mulai dari mana, ini saya sudah bantu kasih panduan. Mulailah dari titik-titik yang sudah saya kasih ini. Karena ini area rumble, ini area madi, ini area yang memang agak harsh. Di sini semuanya di-cut, ya. Adjustment-nya yang kalian lakukan ini cut, dipotong. Karena ini bagian yang mengganggu. Lalu sudah dikasih kompresor, lalu ada Eki lagi. Nah, Eki kedua ini untuk apa? Eki kedua ini untuk memberi karakter atau memberi tone. Ketika kalian sudah membuang frekuensi-frekuensi yang dianggap mengganggu tadi, kita main di frekuensi agak atas untuk ngasih clarity supaya suaranya lebih bright, suaranya lebih airy, lebih ada karakter udara di dalam suara itu. Gitu. Jadi nggak terlalu mendem lagi suaranya. Begitu ya kurang lebih ya, Vin ya? Maksudnya ya? Atau Pak. Sama ini paling Pak. apa? Apa ya? Ngelooping Pak. Ada shortcutnya nggak Pak? Ngelooping langsung Apanya, semua. sorry? Di loop tracknya tuh di loop, misalnya track vokalnya tuh di loop. Oh, Langsung dibolak-balik kayak saya tadi. langsung semua gitu Pak. Jadi nggak perlu ganti Maksudnya langsung loop gimana? satu track ini, satu lagu langsung di track di loop gitu. Nggak cuma sebagian, ada shortcutnya nih Pak. Oh, untuk di loop gini ya. Misalnya mau gini terus di play-nya di loop langsung gitu ya. Iya. Kalau untuk ini sih dia memang ditarik seperti ini. Lalu kalau mau loop, ini doang sih. Saya nggak tahu ini ada shortcut nggak ya. Oh gitu doang ya. Oh, R. Ini R nih. Mati nyala loopnya. Oh, oke Pak. Itu ya? Loop itu ya? Atau yang gimana maksudnya? Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Cuman kalau
misalnya kita mau ngelooping, misalnya Bapak kasih tag nih Pak. Nah itu yang kita perlu atur equalizer-nya tuh semuanya atau sebagian dari lagu tracknya aja Pak? Oh, iya. Maksudnya di bagian mana kalian akan memulai mengedit gitu kan? Untuk Iya Pak, Eki gitu kan? betul. Ya, itu cari aja di bagian yang menurut kalian istilahnya tuh point of interest-nya di lagu itu apa gitu. Biasanya sih paling banyak nih ya, paling banyak nih ya. Point of interest dari sebuah lagu biasanya paling banyak di ref kan ya, bener ya? Biasanya itu klimaks-klimaksnya tuh di ref. Makanya saya tadi mulainya dari sini karena menurut saya udah ini ref yang ada klimaksnya tuh yang point of interestnya di sini. Karena di bagian sini juga ada klimaksnya kan. Oh, jadi saya cuma loop di bagian sini aja. Tapi nanti kan efeknya kan akan berpengaruh ke semua bagian dari track ini kan. Cuman ya itu yang kamu tanyakan tadi ya. Cari aja di bagian mana yang menurut kalian bagian yang paling kalian interest untuk dengarkan gitu. Bagian yang paling interest kalian dengarkan ya di bagian situlah yang kalian kelola, kalian adjust. Di loop aja di bagian situ. Oh, tapi Yang walaupun paling umum, kenapa? ngaruh ke track yang nggak di loop ya Pak? Ngaruh semua. Jadi kita cuma Oh, ngeloop aja cuma di sini. Tapi kayak dari tadi kan saya ngeditnya kan di sini. Tapi begitu saya play dari sini ya ini udah kena semua. Karena ini kan kita memproses tracknya bukan bagian yang di loop. oh, oke Pak. Iya, kita kan memproseskan di tracknya ini. Nah, beda lagi ceritanya kalau kalian memang misalnya ada namanya automation. Nah, automation itu otomatis cuma di bagian-bagian tertentu. Misalnya saya mau automation di bagian sini volumenya, ini kan volume ini kan kalau kalian kecilin kan, ini volume. Nah, ini kan berpengaruh ke keseluruhan kan kecil dari awal sampai akhir kan, gitu ya. Tapi kalau kalian ada automation, bisa misalnya cuma di bagian sini kalian kecilkan, atau di bagian sini kalian gedein volumenya ya cuma ini doang yang akan besar. Terus ini gede ini nih, kalian mau kecilin volumenya di sini, maka cuma dia dikecil, itu namanya automation. Gitu. Itu ada lagi, itu tahapan yang lain lagi itu automation. Nanti bisa dibahas lagi di pertemuan yang lain automation. Gitu. Tapi intinya kita mengedit efek itu akan mempengaruhi keseluruhan track. Cuman memang kita mengeditnya tidak perlu dari awal sampai akhir, tapi di loop aja di bagian yang menurut kalian tuh interest, tertarik untuk mengedit. Bagian terbaik lah di lagu itu. Yang biasanya memang ref sih biasanya bagian terbaik dari lagu. Karena kan bagian klimaks lah biasanya di situ. Makanya tadi saya di bagian belakang ini, ref belakang ini karena ada klimaksnya di situ. Jadi saya editnya di situ. Jadi pilih bagian terbaik, kalian looping aja di situ, mulailah mengedit di situ efeknya. Eki kompresor lalu Eki lagi. Gitu. Thank you Pak. Itu maksudnya Evin ya. Thank you Pak. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini kucingnya. Ini kepala sakit kurang tidur. Bingung nyari obat, nyari apa segala macam, beli di Halodoc, beli infus segala macam. Cuman mau infus ternyata jarumnya gede banget, badannya masih sekecil itu, nggak tega mau diinfus ya dia nggak jadi. Ya mungkin karena itu juga dia nggak bertahan jadi ya rip akhirnya. Udah lemes banget kasihan. Istri saya sampai tidur di sofa. Terus karena kita belum bisa langsung kuburkan kan harus nunggu si tukangnya baru kubur sore. Sementara dia rip tuh sekitar jam 1 jam 2 subuh tadi. Jadi karena waktu panjang kan takutnya kan bau nanti. Jadi saya taruh di studio ini, AC-nya saya dinginkan. Saya tidur di studio sini pakai kasur di belakang situ sambil nemenin si kucingnya ini. Jadi benar-benar kurang istirahat. Ini kepala saya sakit banget nih lagi nyut-nyut. Jadi deh, tapi harus ngajar ya udah nggak apa-apa. Ini berat banget nih leher kenceng nih. Kurang istirahat. Ya gitu kalau udah cinta sama Anabul ya will do anything. Kaleb tuh udah pernah kesini banyak ya Leb ya.
Iya, rescuean, rata-rata rescuean. Gitu. Silakan kalau nggak ada yang mau bertanya, kalau nggak kita bisa break dulu sebelum nanti ke kelas aransemen. Tadi udah ada emailnya ya, nanti saya download email-email yang tadi. Berarti nanti saya coba bikin lebih kontras lagi, mungkin lagu yang sama tapi saya bikin lebih kontras lagi materinya. Vokalnya nanti saya rekam pakai mic dynamic deh biar mendem-mendem deh suaranya. Gitarnya nanti saya cari akal gimana deh supaya lebih gimana ya, tonnya gitu udah gitu ya. Oh nanti deh, saya ngenjrengnya pakai tangan aja. Kemarin saya pakai pick jadi suaranya udah lebih bersih. Saya coba strumming pakai tangan deh, biar lebih agak mendem suaranya. Gitu. Kalau nggak ada kita screenshot dulu yang keras techno ini karena kita suka lupa, suka tergabung dengan itu. Lalu kita break setelah itu.